Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, maksudnya 5 orang, akan mempresentasikan materi pada konsep dasar IPA mengenai unsur-unsur air, udara, zat padat, senyawa, koloid, dan campurannya, dan juga medianya. Izin untuk share screen untuk memperlihatkan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur air, udara, zat padat, senyawa, koloid, dan juga campuran plus dengan medianya. Untuk kelompok 7 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rahmatulisa, yang kedua ada Tasya Khairunisa, yang ketiga ada Faradilah Wirahayu, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Mufalatala, yang terakhir ada Alfiyah Lailatul Qomah. Baik, untuk selanjutnya adalah materi mengenai water element atau bisa kita sebut sebagai unsur dari air. Jadi air, air ialah unsur dengan rumus kimia H2O. Molekul air tersusun dari 2 atom hidrogen yang berikatan secara kovalen menggunakan 1 atom oksigen. Air secara fisik tak memiliki warna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air adalah komponen yang menjadi sebuah kebutuhan dasar keberlangsungan kehidupan dan komponen ekosistem yang sangat penting bagi insan serta makhluk hayati lainnya. Meskipun molekul air memiliki struktur sederhana H2O, sifat fisik serta kimiawi dari senyawa ini sangat rumit. Jadi sifat fisiknya itu sangat rumit, serta mereka tidak spesial, berasal sebagian besar zat yang ditemukan pada bumi. Senyawa kimia H2O memperlihatkan bahwa air terdiri atas campuran hidrogen atau oksigen, yang dimana satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen yang diikat oleh 1 atom oksigen. Air mempunyai sifat tidak berwarna, tidak berasa, serta tidak berbau pada kondisi normal. Syarat normal tadi ialah air yang memang memiliki tekanan 100 dan menggunakan suhu 273,15 Kelvin. Air dalam keadaan normal dapat melarutkan beberapa unsur senyawa lainnya, seperti seperti garam dan berbagai jenis gas lainnya. Nah, yang kedua adalah materi type of water atau jenis-jenis air yang akan disampaikan oleh yang berikutnya akan mempresentasikan. Silakan. Selanjutnya ada jenis air yang pertama itu air keran, ialah air ledeng. Adalah air yang bisa kita dapatkan langsung dari keran, yang mungkin layak atau tidak layak untuk diminum. Digunakan dalam tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan, memasak, berkebun, dan mencuci. Air keran harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota setempat. Selanjutnya nomor 2, mineral water atau air mineral. Air mineral ini adalah air yang secara alami mengandung mineral. Itu diperoleh dari sumber bawah tanah dan kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, dan magma. Mineral tidak dapat ditambahkan ke air. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu yang ketiga, spiring atau mata air.
Mata air di beberapa tempat air hujan yang terkumpul di tanah cenderung merembes ke permukaan dalam bentuk air atau kolam. Mata air alami tidak melewati sistem air masyarakat dan tidak layak minum karena berasal dari bawah lapisan tanah. Yang keempat ada well water atau air sumur, yaitu saat hujan turun, tetesan air jatuh dan bergerak melalui retakan di tanah, menciptakan depresi bawah tanah. Ini terjadi dalam jangka atau waktu tertentu. Di pedesaan atau salah satu sumber air utama adalah sumur dalam. Slide selanjutnya. Purified water atau air murni, yaitu adalah air yang diambil dari sumber air dan dimurnikan oleh pabrik. Pemurnian melibatkan menghilangkan semua bakteri, polutan, dan padatan terlarut sehingga cocok untuk diminum dan kegunaan lainnya. Yang keenam ada distilled water atau air suling, yaitu air atau saring atau air suling adalah air yang telah diolah dengan reverse osmosis dan proses distilasi untuk menghilangkan semua mineral dan garam. Air ini dapat menyebabkan hilangnya natrium, kalium, klorida, dan magnesium dengan cepat. Yang ketujuh ada carbonated water atau air berkarbonasi, yaitu air soda adalah bagian dari air yang telah dikarbonasi yang membuat air berkilau seperti soda. Air soda dapat berupa mata air murni, atau bahkan air mineral yang menjadi air soda setelah menambahkan karbon dioksida. Slide selanjutnya. C. Function and benefits of water, yaitu fungsi dan manfaat air. Slide selanjutnya. Function atau fungsi. Air menutupi 71% ke permukaan bumi, sebagian besar di lautan. Sebagian kecil air terjadi dalam bentuk air tanah, 1,7%, glacier dan lapisan es di Antartika dan granulat berupa 1,7%, dan di udara sebagai uap air, awan, terbuat dari es dan air cair yang tersubstansi dalam formasi udara, dan curah hujan, yaitu 0,001%. Tidak ada air di tanah, maka tidak ada yang tumbuh di atasnya, mati dan hancur menjadi debu, pasir, tanah liat, atau batu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya ada benefit of water atau manfaat air. Manfaat air bagi makhluk hidup di bumi untuk baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sebagai contoh, air memegang peran yang sangat penting dalam proses metabolisme tubuh manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, karena beberapa komponen air mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia itu sendiri. Contohnya seperti meminum air putih secara teratur dapat membantu proses metabolisme berjalan lancar sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan sistem metabolisme. Udara merupakan campuran dari banyak komponen gas, partikel padat, partikel cair, energi, ion, dan bahan organik lainnya. Secara umum, komposisi udara kering dan bersih pada lapisan meliputi nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, asam nitrat, oksida, hidrogen, xenon, dan ozon. Udara adalah atmosfer yang menyeliputi bumi. Boleh dilanjut? Fungsinya sangat penting untuk kehidupan di bumi. Udara mengandung oksigen dan karbon dioksida untuk bernafas, fotosintesis dengan klorofil dan ozon, sinar ultraviolet. Udara
terdiri dari uap air H2O yang dipengaruhi oleh suhu udara, tekanan udara, dan lingkungan sekitarnya. Komponen udara kering dan bersih, bentar. Udara adalah campuran gas yang terkandung dalam atmosfer di seluruh dunia. Komponen dengan perubahan konsentrasi terbesar yaitu uap air dan CO2. Aktivitas yang berpotensi meningkatkan konsentrasi CO2 sebagai limbah tanaman terurai, terbakar atas kelompok orang di ruang terbatas karena proses pernafasan. Boleh dilanjut? Perubahan atmosfer sebab masuknya bahan kontaminan alami atau sintesis kepada atmosfer tadi. Pencemaran udara artinya suatu kondisi di mana kualitas udara sebagian rusak dan terkotori oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang menyebabkan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara umumnya terjadi pada kota-kota besar yang di wilayah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat pada batas kewajaran. Pencemaran udara menurut asalnya terdiri dari pencemaran udara alami, yaitu masuknya zat pencemar ke dalam udara atau atmosfer akibat proses-proses alami seperti asap 36 kebakaran hutan, debu gunung berapi, pancaran garam dari laut, debu meteoroid, dan sebagainya. Yang kedua ada pencemaran udara non-alami. Masuknya zat pencemar ke dalam udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti gas beracun, asap dari hasil industri, asap kebakaran bermotor, kendaraan bermotor, maupun asap rokok yang mengandung karbon monoksida. Slide selanjutnya. Zat terdiri ada zat padat, zat cair, gas, dan plasma. Yang pertama ada zat padat, memiliki bentuk yang pasti dan volume yang pasti. Zat padat memiliki massa dan menempati ruangan. Partikel zat padat juga dikemas secara sempit, energinya juga rendah. Selanjutnya ada zat cair. Zat cair memiliki bentuk yang mengikuti tempatnya dan mempunyai volume. Zat cair juga memiliki massa dan menempati ruang. Partikel zat cair dikemas secara longgar, mempunyai energi medium, dan partikel bergerak saling berputar. Selanjutnya ada gas. Gas menyebar untuk mengisi ruang yang diberikan dan tidak mempunyai volume yang pasti. Zat gas memiliki massa dan menempati ruang. Partikel zat gas bergerak bebas dan mempunyai energi yang besar. Selanjutnya ada plasma. Petir adalah plasma, digunakan dalam bola lampu neon dan lampu neon. Plasma tidak seperti gas, tetapi seperti partikel yang bermuatan listrik. Partikel plasma bermuatan listrik dan mempunyai energi yang sangat besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alpi. Yang senyawa menurut buku belajar mandiri IPA oleh Hasbullah Huda, SPD MSI, yaitu senyawa diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, penamaan suatu zat senyawa itu dengan menuliskan unsur logamnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan unsur non-logam, dan diakhiri dengan kata akhiran ida. Next. Apabila senyawa terdiri dari unsur-unsur yang non-logam, penamaan senyawa menggunakan awalan yang menyatakan jumlah atom unsur penyusun. Awalan yang digunakan yaitu ada kayak jumlah unsur 1 di mana ditambahkan mono, jumlah unsur 2 ditambahkan di, dan hingga jumlah unsur 10 itu ditambahkan deksa. Sebagai contoh, N2O3 yaitu di mana N itu nitrogen dan 2 adalah dini, jadi dinitrogen, O adalah oksida, dan 3 adalah tri, jadi dinitrogen trioksida. Next. Selanjutnya tab
of compounds atau jenis-jenis senyawa. Berdasarkan asal pembentuknya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik yaitu senyawa yang berasal dari proses fotosintesis. Senyawa ini berasal dari unsur karbon yang merupakan rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik yaitu tidak mudah larut air, tapi jika dicampur dengan pelarut yang bersifat organik juga dia akan larut. Selain itu sifatnya dia berbentuk berupa karbon dan senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contohnya yaitu gula C12H22O11 dan alkohol C2H3OH. Yang selanjutnya senyawa anorganik atau inorganik. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat dari dalam bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan tidak dan NOH atau sabun yaitu natrium hidroksida. Oke, selanjutnya ada koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya akan terletak di antara larutan serta suspensi atau campuran kasar. Contoh dari koloid adalah lem, kanji, santan, dan jelly. Analisis sistem koloid diawali oleh percobaan Thomas Graham. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani yaitu kola dan oid. Kola berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Jadi koloid adalah campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Dua fase ini meliputi zat terlarut sebagai partikel koloid atau yang sering dikenal dengan fase terdispersi serta zat terlarut sebagai partikel koloid atau yang sering dikenal dengan fase terdispersi serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Next. Koloid type atau jenis koloid. Yang pertama ada sol. Sol ini akan terbentuk dari fase terdispersi berupa adanya padatan dan fasaga pendispersinya berupa cairan. Contohnya yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, cat. Yang kedua, sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi yang berupa padatan dan fase pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah paduan logam, gelas berwarna, serta intan. Nomor 3, sol cair. Sol cair sendiri terbentuk di dalam medium pendispersi cair. Contohnya adalah tepung dalam air, tanah liat. Next. Jenis koloid selanjutnya ada sol gas. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. Yang kelima ada emulsi padat atau gel. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi dan fase padatan. Contohnya seperti mutiara, dispersi berupa cairan, dan fase pendispersi dan minyak intan. Next. Boleh di next. Oke, yang ketujuh ada emulsi gas. Emulsi gas merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut, awan, dan hair spray. Yang kedelapan ada buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti karat busa dan batu apung. Yang kesembilan ada buih cair. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun, putih telur yang dikocok,
krim kopi. Next. Selanjutnya ada colloid properties atau sifat colloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan colloid dari larutan sejati. Sebab atom, molekul, atau ion yang membentuk larutan tidak dapat menghamburkan cahaya akibat ukurannya terlalu kecil. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Colloid adalah suatu campuran zat dan suspensi dan juga memiliki sifat yang dinamakan dengan gerak Brown. Pada 1905, Albert Einstein menjelaskan bahwa partikel yang bergerak dalam suatu medium akan menunjukkan suatu gerakan acak seperti gerak Brown. Akibat tumbukan antar partikel yang tidak merata. Next. Yang terakhir ada adsorpsi. Adsorpsi adalah terakumulasinya partikel-partikel pada partikel sol padat itu sendiri. Beda halnya dengan fenomena menyerap semua partikel ke dalam sol padat. Partikel colloid sol memiliki kemampuan untuk partikel pada permukaannya, baik partikel netral atau bermuatan, atau kation atau anion, karena mempunyai permukaan yang sangat luas. Baik, terima kasih untuk pemaparan dan penjelasannya mengenai materi yang kami bawakan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.